banjir lagi tinggi. Hai, memantau banjir teh. Iya, ini tim TGC dari Kepri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gania. Sekarang kita akan membahas tentang banjir dan dampaknya kepada kesehatan. 3 hari ini di wilayah saya di sekitaran Mangunjaya pada Herang itu hujan terus sepanjang malam dan ada beberapa wilayah yang terkena dampak banjir, katanya sampai masuk ke rumah-rumah. Apa akibatnya dari banjir? Apa saja yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama, ketika misalnya banjir itu menimpa wilayah kita adalah kita harus tenang terlebih dahulu. Yang perlu diketahui adalah ketika banjir akan ada beberapa resiko penyakit tertentu yang bisa terjadi. Apa saja? Tipes atau tipoid yang diakibatkan oleh bakteri Salmonella typhi. Ini biasanya terjadi karena orang-orang yang terdampak banjir itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi, sehingga mereka menderita penyakit atau mengalami gejala tipes atau tipoid. Biasanya ini gejalanya salah satunya yang paling khas adalah demam. Demam sekitar 3-4 hari, minum obat, sembuh, kemudian panas lagi. Setelah dicek ternyata widalnya tinggi, itu berarti tipes. Terus kemudian yang kedua adalah diare. Biasanya sama seperti tipes, penderita itu makan makanan atau minum minuman yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Ya, sehingga dia mengalami diare. Ciri khasnya adalah dia BAB lebih dari 3 kali, 2-3 kali dalam sehari dengan konsistensi itu cair. Terus kemudian ada kolera. Kolera itu adalah penyakit yang dimana disebabkan oleh bakteri kolera. Itu juga sama, terkontaminasi dari bakteri kolera yang terdapat dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Pada saat banjir nih ya, air yang dikonsumsi itu tercemar oleh berbagai bakteri seperti itu. Terus kemudian ada hepatitis. Biasanya ketika banjir terjadi ada resiko terjadi penularan hepatitis A dan hepatitis E yang terjadi dari air dan makanan juga yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A dan hepatitis E. Kemudian yang paling mengerikan adalah kita bisa terdampak oleh penyakit leptospirosis. Itu adalah penyakit yang diakibatkan dengan perantara tikus. Itu penyebab utamanya adalah bakteri leptospira. Nah, itu jadi tikus atau kemudian binatang lain seperti kucing, anjing yang sakit terinfeksi oleh bakteri leptospira itu kemudian mengeluarkan urin atau mengeluarkan kotoran BAB kayak gitu dan kemudian terinjak oleh orang yang luka di kakinya. Misalnya ada luka di kaki, ya ini terutama untuk yang sering bekerja tanpa menggunakan alas kaki atau yang sering berjalan dengan alas kaki. Kemudian pada saat banjir misalnya tidak mengenakan alas kaki, kebetulan ada lecet atau luka sedikit, itu bakteri leptospiranya bisa masuk. Ya, di sini ada informasi mengenai leptospirosis. Leptospirosis itu apa? Ya, kita lihat sama-sama ya. Ya, jadi leptospirosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Leptospira sp. Dia menular dari hewan ke manusia dan dapat berakibat kematian. Jadi hewannya seperti tikus, kucing, dan anjing yang sakit mengandung bakteri Leptospira. Penularannya terjadi karena kontak dengan lingkungan air, tanah becek, atau lumpur yang mengandung leptospira, di mana bakteri masuk melalui kulit atau melalui kulit yang terluka atau lecet. Nah, ini sumber penularannya. Terlihat ya, binatangnya ada sapi, tikus, kucing, anjing, babi, kambing yang sakit dan mengandung bakteri leptospira. Jadi, resikonya itu terjadi ketika ada banjir atau wilayah pemukiman yang banyak ditemukan tikus.
atau melakukan aktivitas di sungai. Dan risiko pekerjaan petani peternak, nah terutama ini yang sedang kebanjiran ya. Ini masa inkubasinya atau masa dari terkena sampai muncul gejalanya adalah antara 2 sampai 30 hari. Rata-rata sih sekitar 7 sampai 10 hari. Gejala awalnya itu demam, kemudian sakit kepala, badan lemah, nyeri otot hingga sampai kesulitan berjalan, kemudian ada mata kemerahan kelihatan dan warna kuning. Tapi jangan menyepelekan gejala-gejala ringan yang terjadi seperti ini. Karena ketika sudah berat, itu bisa mengganggu ginjal, bisa merusak ginjal bakterinya sampai dengan nekrosis hati atau mengalami kematian sel-sel hati. Kemudian ada kerusakan paru dan pendarahan berat. Ya, jadi harus hati-hati dan waspada. Untuk penyakit leptospirosis ini di bulan-bulan sebelumnya sempat ada kasus di Kabupaten Pangandaran ini. Jadi harus hati-hati pada saat terjadi kebanjiran. Ya, bagaimana cara pencegahannya? Seperti yang sudah dilihat di gambar ya, simpan makanan dan minuman agar aman dari tikus, kemudian cuci tangan dan kaki dengan sabun, terutama ketika setelah menginjak atau berkontak dengan air banjir. Kemudian menyediakan dan menutup tempat sampah dan penampungan air, menjaga kebersihan lingkungan. Kalau bisa tangkap tikusnya ya. Setelah banjir, sediakan perangkap tikus. Kemudian segera tutup luka dengan perban yang kedap air ya, pakai plester kedap air. Kemudian pakai alas kaki ketika menginjakkan air yang terkontaminasi atau yang terlihat kotor ya. Terutama seperti air banjir seperti itu. Jadi mungkin orang-orang atau kalian yang terdampak oleh banjir bertanya-tanya nih, jadi kita harus bagaimana ketika kita mengalami apa yang namanya kebanjiran, apa yang terjadi? Yang pertama yang harus dilakukan adalah segera setelah air surut bersih-bersih sampai dengan bersih, kemudian buang semua barang yang menampung air tergenang, ya sampah atau apapun yang berserakan dan bisa menampung air tergenang walau sedikit itu buang, bersihkan, karena ketika ada air tergenang itu sangat ideal sekali untuk nyamuk bersarang. Ya, dan bisa menyebabkan penyakit DBD, cikungunya, seperti itu yang diakibatkan oleh perantara nyamuk. Itu buang, bersihkan, tidak boleh ada air tergenang di sekitar kita. Kemudian, karena dikhawatirkan takut ada air dari terdampak banjir yang terkontaminasi oleh berbagai bakteri dan virus, kalian yang terdampak banjir bisa meminta untuk berkonsultasi tentang kesehatan lingkungan ke puskesmas terdekat. Di puskesmas itu sudah tersedia apa yang dinamakan dengan kaporit. Di sana zat itu bisa untuk membunuh kuman dan menjernihkan air seperti itu. Untuk takarannya itu bisa dikonsultasikan langsung dengan petugas tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian di puskesmas tersebut. Jadi setiap puskesmas ada tenaga sanitarian, silahkan daftar ke puskesmas, kemudian konsultasikan tentang air yang ada di lingkungan yang terdampak banjir di rumah kalian masing-masing. Nanti konsultasikan berapa liter air yang ada di rumah untuk bisa menghitung dosis daripada kaporit tersebut. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan keselamatan, ya keselamatan licin seperti itu, hati-hati terutama untuk sepuh atau orang tua dan anak-anak. Jangan lupa, walaupun terdampak banjir, harus tetap menjaga konsumsi makanannya, ya. Jadi ketika kita terkena banjir ya seperti itu, yang pertama harus diwaspadai adalah kebersihan makanan dan minuman, ya kebersihan makanan, kebersihan minuman, kebersihan lingkungan. Bahan makanannya jangan lupa dicuci dulu sampai bersih, kemudian dimasak dengan baik untuk menghindari atau mengurangi resiko kontaminasi bakteri dan virus seperti itu. Kemudian tempatkan makanan yang sudah matang itu di tempat yang tertutup agar terhindar dari kontaminasi. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu memakai alas kaki.
Iya, terutama perhatikan anak-anak kita kadang-kadang senang ya sama genangan air, berenang kayak gitu. Ya itu diperhatikan dengan betul-betul. Jangan lupa pakaikan alas kaki dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun setiap kali sehabis beraktivitas, sebelum makan, sesudah buang air besar dan buang air kecil, sesudah memegang air banjir. Jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki. Oke, sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.